Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwanul Ikram dari kelas AFI 3D, Prodi Akidah Filsafat Islam. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Jabariyah. Jadi Jabariyah itu ada juga yang dinamakan dengan Qadariyah. Jadi dua aliran ini memiliki berbeda pendapat, dan kedua aliran ini ada asal usul tertentunya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang Jabariyah. Yang dipokokkan di sini adalah Jabariyah. Jadi tentang aliran Jabariyah ini dalam Islam yang berkembang di masanya, salah satunya aliran Jabariyah. Secara bahasa, kata Jabariyah berasal dari kata sabarah yang artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Adapun secara etimologis atau istilah menurut Asy-Syaikh Syahratani, ia mengartikan Jabariyah sebagai menolak adanya perbuatan dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak punya adil sama sekali dalam melakukan perbuatannya, melainkan segala-galanya. Kemunculannya sangat mungkin juga karena pengaruh paham orang Persia yang banyak berlatar belakang agama Majusi mengenai aliran Jabariyah ini. Para ahli sejarah teologi Islam ada juga yang berpendapat bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikelilingi gurun Sahara telah mempengaruhi cara hidup mereka. Ketergantungan mereka terhadap gurun Sahara, yang mana setelah munculnya sikap menyerah diri terhadap alam, sehingga logika mereka berproses secara kepada takdir Tuhan. Jadi itulah asal usulnya aliran Jabariyah. Jadi di balik asal usulnya ada seseorang yang berjuang atau ada tokoh-tokohnya ada 4 dan disebutkan dalam sini. Yang pertama Jam bin Safwan. Kedua Al-Jad bin Dirham. Ketiga Husain bin Muhammad An-Najjar. Yang keempat Dirar ibnu Amr. Selanjutnya itu doktrin Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas dirinya, entah itu nasib, keberuntungan, dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa semua itu adalah mutlak kehendak Tuhan, sehingga manusia diibaratkan sebagai wayang dan Tuhan adalah sebagai dalang. Ibaratkan pameran pameran wayang golek, ada yang kasih gerak-gerai, baru itu wayangnya sebagai manusia dan Tuhan itu sebagai yang menggerakkan. Jadi itu doktrinnya Jabariyah. Berbeda dengan aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah sendiri menganggap bahwa manusia berkuasa penuh apa yang dilakukan. Tuhannya hanya menciptakan tetapi tidak mengatur manusia sendiri yang mengatur segala hidupnya. Jadi artinya doktrinnya Qadariyah ini beranggapan bahwa manusia itu hanya diciptakan oleh Allah. Kalau dia sudah diciptakan oleh Allah, itu sudah menjadi haknya, terserah dia mau apa. Dia melakukan ini itu terserah mereka. Itu menurut golongan aliran Qadariyah. Yang keempat, golongan Jabariyah Qadariyah ini
lebih mementingkan dari perbuatan manusia, tidak dari akal tetapi dari tingkah laku manusia diperbuat untuk menetapkan suatu hukum tersebut. Karena paham aliran ini begitu kekurangan pengetahuan seperti paham masalah, akal dan pikiran, tidak berkembangnya masalah ilmu, pengetahuan, ilmu alam dan adat budaya yang tidak paham pada aliran tersebut. Dan sehingga mereka selalu beranggapan manusia itu melakukan segala sesuatu dengan keinginan sendiri, padahal mereka itu digerakkan oleh Tuhan sendiri. Dia tidak tahu bilang siapa yang menggerakkan tubuh ini, tubuhnya siapa, padahal yang menggerakkan semua anggota badan kita itu Tuhan, kehendaknya Tuhan. Seandainya Tuhan tidak mengkehendaki badan kita untuk beraktivitas setiap harinya, mungkin badan kita tidak bisa bergerak. Tapi menurut ini dua aliran ini ada yang berbeda pendapat, satu mengatakan ini, satu mengatakan itu, sehingga keduanya memiliki paham masing-masing. Akan tetapi manusia itu melakukan perbuatan melalui ketetapan, bukan dengan akal. Tenaga yang diciptakan di diri manusia itu sendiri mempunyai daya untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri untuk melakukan setiap penetapan dalam sebuah perbuatan hukum agama Islam. Yang kelima itu faham Jabariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia sudah ditentukan Allah manusia terkait dengan takdir Allah. Mereka tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam berkehendak. Sedangkan faham Qadariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia itu dari dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya di sini dari penjelasan aliran Qadariyah dan Jabariyah itu memang antar keduanya itu memiliki paham yang berbeda tentang manusia, siapa yang menciptakan dan siapa yang diciptakan. Artinya adalah memang kedua ini memiliki pendapat yang berbeda, tapi yakin bahwa ada sesuatu yang dia percayai. Yang dia percaya itu yang kita ketahui bahwa dia masih mempercayai Allah, masih mempercayai Tuhan. Tapi proses penciptaannya dan proses pembuatannya bisa jadi dari situ semua dia memiliki berbeda pendapat. Kayak contohnya yang tadi saya katakan, bilang manusia itu digerakkan oleh Allah, dan di sisi aliran lain Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia itu hanya diciptakan saja tapi bergerak dengan sendirinya. Ada juga bilang sekedar diciptakan saja, tidak ada tujuannya begini begitu. Jadi mungkin kedua pendapat ini masih belum saya dalami, pelajari lebih dalam, tapi setidaknya intinya sudah saya jelaskan dan bagaimana asal usulnya. Jadi mungkin inilah yang saya sempat sampaikan. Kalau ada kekurangan dari saya sendiri, kalau ada benaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.